Oke, ini adalah rangkaian untuk bagaimana menjalankan sensor infrared ini untuk menggerakkan motor DC. Ini saya lupa naruh motor DC. Oke, jadi ini adalah rangkaiannya. Kita ubah dulu. Ini adalah rangkaian dari bagaimana mengontrol infrared ini untuk mengendalikan motor DC ini. Oke. Jadi di sini relay untuk menggerakkan motor DC ini supaya bisa bekerja dengan sensor ini infrared, kita membutuhkan relay. Kenapa kok dibutuhkan relay? Karena relay ini diperlukan sebagai penghubung untuk menghubungkan sumber tegangan yang tinggi dengan motor DC yang juga butuh tegangan setidaknya 5 volt. Oke, itu adalah untuk motor DC. Selanjutnya ini adalah rangkaiannya. Untuk rangkaian ini sendiri yang pertama diperlukan adalah power yang berwarna hitam ini. Kemudian kita butuh sensor infrared. Di sini sensor infrarednya yang saya pakai yang memiliki 3 kaki. Itu adalah sensor infrared. Kemudian kita membutuhkan motor DC. Motor DC-nya terserah, tapi yang tegangannya sekitar 3 hingga 6 volt saja. Dan selanjutnya relay. Nah, oke, kita ke rangkaian dari infrared dulu. Untuk rangkaian dari sensor infrared, yang pertama ada 3 tulisan di pinnya, yaitu VCC, GND, dan juga out. Untuk out ini langsung dihubungkan ke pin S pada relay. Kemudian untuk GND dihubungkan ke kutub negatif, untuk VCC dihubungkan ke kutub positif. Oke, sekarang kita ke bagian relay. Untuk relay ini, tadi yang S ini dihubungkan ke out dari pin out dari sensor infrared. Kemudian untuk yang tengah ini pin positif dihubungkan ke kutub positif dari power. Kemudian kutub negatif dari relay ini dihubungkan ke kutub negatif dari power. Oke, selanjutnya kita ke motor DC. Nah, untuk motor DC ini, untuk nanti ketika ada motor DC biasanya ada 2 kabel, warna merah dan warna hitam. Nah, untuk yang kabel warna hitam ini dihubungkan ke kutub negatif, dan untuk kabel warna merah ini kita dihubungkan ke bagian tengah dari relay. Kemudian ini adalah mode normally open, relaynya ini dihubungkan ke kutub positif. Nah, kalau ingin mengubah ke mode normally close, maka kita memindahkan kabel di normally open ke kabel normally close seperti ini. Nah, untuk gerakan motor DC ini juga bisa kita balik. Caranya yaitu membalikkan kutub. Nah, misal ini kan yang terhubung pin warna merah, bisa kita ubah menjadi yang pin warna hitam pada motor DC ini bisa kita ubah untuk dipasang ke kutub positif. Nah, jadi rangkaiannya terbalik. Sedangkan yang satunya untuk pin yang terhubung ke relay ini dihubungkan ke kutub negatif. Nah, ketika mode seperti ini bisa dilakukan, tetapi yang berubah di sini hanya arah gerakan dari motor DC. Nah, bagaimana selanjutnya? Bisa kita lihat di bagaimana cara memasang ini terlebih dahulu secara real dan juga prakteknya di next selanjutnya. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana
menjalankan motor DC ini menggunakan sensor infrared. Nah, sensor infrared ini mendeteksi adanya halangan. Jadi bedakan ya dengan sensor cahaya. Sensor cahaya ini mendeteksi adanya cahaya atau tidak, sedangkan sensor infrared ini mendeteksi adanya halangan atau tidak. Nanti akan ada perbedaannya. Oke, di sini ada sensor infrared. Nah, di sini ada pin dari sensor infrared sendiri, ada out, ada GND, ada VCC. Untuk GND ini nanti akan dipasang ke kutub negatif, dan untuk VCC ini nanti akan dihubungkan ke kutub positif. Untuk out ini nanti akan dihubungkan ke kutub S dari relay. Di sini kita menggunakan relay. Ini relaynya sudah saya hubungkan. Saya copot dulu. Oke, di sini sudah ada relay. Ya, seperti biasa. Relay di sini ada S, ada plus, ada minus. Nah, pin out yang ada di sensor tadi itu dihubungkan ke kutub S dari sensor ini. Oke, kita langsung saja memasang. Pertama kita memasang sensor. Seperti biasa kita memasang sensornya seperti ini di project board. Oke, sudah kita pasang. Terus yang kedua kita memasang kabel. Oke, di sini supaya lebih dekat. Nah, untuk kabel VCC ini sudah lurus dengan VCC, kita hubungkan ke kabel warna merah. Atau kita hubungkan ke kutub positif dari power. Untuk kabel GND kita hubungkan ke kutub negatif dari power. Nah, sudah mulai menyala. Nah, itu adalah pertanda kalau menyala. Oke, terus selanjutnya kita memasang relay. Oke, ini kutub positifnya. Ini kutub positif relay yang ada di tengah. Saya hubungkan dengan kabel warna merah. Kemudian kutub negatif saya hubungkan dengan kabel warna putih. Oke, untuk kabel warna putih kita hubungkan ke kutub negatif. Untuk kabel warna merah kita hubungkan ke kutub positif. Dan untuk kabel ini, kabel S pada relay, kita hubungkan ke sensor secara langsung. Nah, oke, ini tidak stabil, kita pindah ke belakang aja. Nah, jika ada suaranya maka relay sudah bekerja. Oke, sekarang kita memasang motor DC ke relay. Oke, di sini kita memasang motor DC. Yang pertama kabel berwarna merah. Nah, kabel berwarna merah ini kita hubungkan ke bagian tengah motor DC. Oke, kita hubungkan di sini. Oke, sudah. Jangan lupa butuh obeng. Oke, untuk kabel negatif kita pasangkan ke kutub negatif. Dan untuk kabel positif kita hubungkan ke kutub positif. Oke. Oke, di sini rangkaiannya sudah jadi. Ini adalah rangkaian dari kontrol infrared untuk mengontrol motor DC menggunakan relay. Nah, kenapa dibutuhkan relay? Karena motor DC membutuhkan tegangan yang cukup
tinggi ya, minimal 5 volt supaya bisa berjalan. Seperti itu. Oke, hari ini kita akan menguji bagaimana ketika sensor infrared ini akan menyalakan motor DC. Oke, kita langsung saja praktek. Di sini sensor infrared akan mendeteksi adanya benda atau halangan, atau bahasa Inggrisnya kita kenal obstacle avoided, untuk mendeteksi ada halangan. Nah, kita halangannya pakai tangan di sini. Oke, di sini kita akan menggunakan relay dalam mode normally close. Nah, karena relaynya dalam mode normally close, maka di sini relay itu dalam keadaan menyala. Oke, jadi ketika dalam keadaan seperti ini, sensor infrared ini mendeteksi adanya atau sensor infrared ini bernilai 1. Nah, maka karena bernilai 1, maka relaynya menyala, ini lampunya menyala. Nah, karena lampunya menyala, maka relay ini sekarang saklarnya itu terhubung ke normally open. Maka supaya lebih aman di sini kita gunakan normally close. Oke, di sini untuk kabel yang terhubung dengan relay ini, kabel kutub positif dari motor DC yang berwarna merah ya. Oke, kita langsung saja. Ketika ada halangan yang misal kita menggunakan tangan, ya, maka motor DC ini akan menyala. Kita ulangi lagi, bisa dilihat. Nah, maka motor DC akan menyala. Kemudian kita bisa lihat lagi warna relaynya. Nah, relaynya akan mati. Nah, kenapa dibutuhkan untuk relay? Karena untuk menyalakan motor DC itu tidak cukup jika hanya menggunakan sensor ini, maka diperlukan menggunakan relay. Nah, nanti ini fungsinya bisa digunakan ketika kita belajar menggunakan wastafel otomatis seperti itu. Nah, tetapi hal ini akan bertolak belakang ketika kita akan menggunakan objek yang berwarna hitam. Di sini saya gunakan dompet. Nah, di sini dompet tidak terdeteksi adanya halangan. Jadi ketika ada benda yang berwarna hitam, sensor infrared ini tidak akan mendeteksi adanya halangan dan motor DC tidak menyala. Nah, dengan jarak yang sama jika menggunakan tangan, maka motor DC akan menyala. Nah, ini dalam keadaan normally close. Nah, sekarang bagaimana jika motor DC kita balik arahnya, yang terhubung positif kita hubungkan ke negatif. Oke, yang terhubung negatif kita hubungkan ke positif. Nah, maka hasilnya juga tetap sama. Ketika ada halangan ini motor DC akan menyala. Ketika dikasih warna hitam juga tidak akan menyala. Yang berbeda adalah arah gerakannya yang searah jarum jam. Sedangkan jika keadaan normal, yang kutub positif dihubungkan ke positif, yang kutub negatif dihubungkan ke negatif. Maksud saya di sini kutub negatifnya motor DC ya. Maka gerakannya malah berlawanan arah jarum jam. Oke, seperti itu. Untuk keadaan ketika dihubungkan dengan normally open, mari kita coba. Nah, ketika dalam keadaan normally open, maka di sini motor DC akan langsung menyala. Tetapi ketika ada halangan, maka motor DC di sini akan berhenti. Di sini tangan saya tidak menyentuh sensor, cukup didekatkan saja, dan relay juga akan mati. Nah, maka ketika didekatkan motor DC, yang terjadi adalah kebalikannya. Maka dalam keadaan tidak ada apa-apa, tidak ada halangan, motor DC akan menyala. Berbeda ketika dalam keadaan normally close,
motor DC ini akan mati ketika tidak ada halangan, tetapi ketika tidak ada halangan akan nyala. Tetapi dalam keadaan normally open, ketika tidak ada halangan, motor DC ini akan menyala, tetapi ketika ada halangan, maka motor DC ini akan mati. Nah, begitu juga ketika dikasih dengan benda yang berwarna hitam, maka di sini motor DC tetap menyala karena benda yang berwarna hitam ini tidak terdeteksi sebagai halangan oleh sensor. Seperti itu. Nah, bagaimana jika kita membalik kutub dari motor DC? Juga sama. Hasilnya juga sama. Nah, ketika tidak ada halangan, motor DC tetap menyala. Ketika ada halangan juga motor DC akan mati. Ketika diberi benda yang berwarna hitam, motor DC juga tidak akan mati. Tetapi yang membedakan hanya arah gerakan dari motor DC saja. Seperti itu. Nah, jadi di sini gunakanlah sesuai kebutuhan normally open atau normally close secara bijak.